Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 29 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Menata Hati Menggapai Mimpi. Menata hati menggapai mimpi. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kehidupan kami berjuang untuk menggapai mimpi, untuk bisa mencapai harapan, dan itu kami perjuangkan selama kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan kami diajarkan oleh kebenaran firman Allah, bagaimana menggapai mimpi, bagaimana mewujudkan harapan dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ayat Alkitab yang berbunyi, dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Ini ayat dari Mazmur 37 ayat yang keempat bagian B. Dan Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sahabat seperjalanan, bagaimana respon kita? Kita akan menjawab, ya, benar, dan amin. Namun harus diingat bahwa ayat ini tidak boleh berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, maka akan sangat membahayakan sekali. Kalau setiap apa yang diinginkan oleh hati manusia kemudian dikatakan Allah memberikan kepadamu. Sehingga di dalam pembelajaran firman Tuhan kita tidak boleh melihat bagian firman Tuhan hanya penggalan-penggalan tertentu yang kita sukai, lalu kemudian konteks yang ada di sana tidak kita perhatikan. Pemahaman kebenaran firman Allah secara menyeluruh kita abaikan. Maka ayat ini hanya menjadi ayat yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita eksploitasi untuk kepentingan kita. Dan sangat berbahaya sekali. Mari kita belajar dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita sebagai orang tua, apa yang diinginkan anak, maka itu akan diberikan kepada anak kita. Pasti sahabat seperjalanan tidak setuju dengan statement ini. Karena setiap keinginan anak maka harus diteliti dulu. Apakah anak sudah dewasa? Apakah anak sudah matang? Apakah yang diberikan orang tua itu membawa dampak yang baik atau dampak yang buruk? Maka pertimbangan-pertimbangan seperti demikian juga yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Tuhan di atas segala permohonan dan keinginan kami. Keinginan sahabat seperjalanan. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan apa? Dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi bagaimana kita bergembira? Gembira kita harus menjadi sama dengan kegembiraan Tuhan. Sukacita kita harus sama dengan sukacitanya Tuhan. Mimpi kita harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Harapan dan tujuan arah hidup kita harus sesuai dengan jalannya Tuhan. Maka itu prinsip. Sehingga kalau ada sebagian anak-anak Tuhan yang bermimpi bahwa mimpinya itu akan tercapai, lalu memenggal kebenaran firman Allah hanya bagian bawahnya saja, dan iya Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dalam Mazmur 73 ayat yang pertama, bagaimana mimpi dan harapan kita itu bisa terwujud? Maka firman Tuhan berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi Allah itu baik kepada mereka yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Ayat ini pun kalau dinilai dengan cara berpikir salah, kalau orang yang tidak tulus hati, kemudian orang yang tidak bersih hati, maka Tuhan akan jahat. Ini juga berbahaya di dalam mengenal dan menafsir kebenaran firman Allah dengan cara-cara pandang kita, dengan cara-cara sudut tafsir kita.
Sehingga sahabat seperjalanan, ayat ini berkata, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Namun bukan berarti Allah tidak baik kepada mereka yang tidak bersih dan tidak tulus. Allah tetap mencintai. Kalau Allah tidak mencintai, Dia tidak akan kirim Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan semua orang berdosa. Maka Tuhan hanya akan memilih menyelamatkan mereka-mereka yang dianggap baik, yang tulus hatinya, dan juga dikatakan yang bersih hatinya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, setiap mimpi dan harapan kita itu Tuhan akan wujudkan, Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan kabulkan dengan syarat. Mimpi dan keinginan kita itu adalah sebuah kegembiraan buat Tuhan, yang tidak hanya menjadi kegembiraan buat dirimu sendiri. Dan mimpi dan harapan kita itu harus diiringi dengan sebuah ketulusan hati dan juga kebersihan hati. Orang yang bersih hatinya, orang yang tulus hatinya, maka mimpinya, harapannya akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sahabat seperjalanan ingin jadi dokter, maka tidak cukup hanya sebagai dokter, tapi sewaktu engkau menjadi dokter, engkau menggembirakan Tuhan. Ingin menjadi orang kaya, maka waktu menjadi orang kaya, engkau sedang menggembirakan Tuhan, bukan hanya menggembirakan dirimu. Sewaktu engkau berumah tangga ingin punya anak, maka punya anak yang engkau harapkan itu harus menggembirakan Tuhan, tidak hanya menggembirakan dirimu sendiri. Sewaktu engkau ingin punya kendaraan, ingin punya pekerjaan, ingin punya jodoh, ingin punya katakanlah usaha, ingin keluar negeri, ingin studi, maka seluruh harapanmu itu adalah harus menggembirakan Tuhan. Sehingga orang yang menata hati untuk mencapai mimpi, menggapai mimpi, pada dasarnya adalah harus menggembirakan Tuhan. Dan sesuatu yang menggembirakan Tuhan belum tentu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan hatimu dan kegembiraan hatimu. Kadang-kadang proses bagaimana kita menggembirakan Tuhan bukan melewati kemudahan tapi kesulitan, bukan melewati kelancaran tapi perjalanan yang berlika-liku. Karena hidup ini bukan berbicara tentang menikmati apa yang kita mau, tapi hidup ini berbicara tentang dedikasi hidup kita untuk memuliakan Allah dan juga memberkati orang lain. Itulah hukum yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Keinginan hati itu diawali dengan kita harus berjuang bagaimana itu menggembirakan Tuhan dan bukan menggembirakan dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, tatkala kita sudah belajar kebenaran firman Allah ini, mari kita telaah dan telisik dan bercermin tentang kehidupan kita. Mengapa banyak harapan-harapan kita itu tidak dikabulkan oleh Tuhan? Karena seringkali harapan dan keinginan kita dan mimpi kita adalah hanya untuk menggembirakan dirimu sendiri, tidak menggembirakan Tuhan. Sama dengan anak-anak. Anak-anak akan minta apapun, orang tua akan memberikan apapun. Kalau dia berjuang untuk menggembirakan orang tuanya, dan orang tuanya tentu kegembiraannya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Kecuali orang tua yang punya masalah kepribadian akan mendidik anak dengan cara yang keliru. Sahabat seperjalanan, Tuhan tidak pernah menghambat mimpi kita. Tuhan tidak pernah mengganggu harapan kita. Namun harapan dan mimpi kita dalam bentuk apapun itu harus menggembirakan Tuhan sebelum menggembirakan dirimu sendiri. Dan harapan dan mimpimu itu harus didasari oleh ketulusan hati dan juga kebersihan hati. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang memohon sesuatu untuk harapan dan mimpi, biarlah itu menggembirakan Tuhan dan diiringi dengan ketulusan hati dan juga dengan kebersihan hati. Maka Tuhan dimuliakan, Tuhan menjadi bagian yang paling kami agungkan lewat harapan dan mimpi-mimpi kami. Dalam nama
nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat menata hati, selamat menggapai mimpi. Berjuanglah untuk menggembirakan Tuhan sebelum menggembirakan dirimu sendiri. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.